Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema penyesalan para penghuni neraka. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Hidup berani memilih. Mau hidup dengan cara jahiliyah, silakan. Mau hidup dengan cara Islam, silakan. Islam mengajarkan kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Mata dipertanggungjawabkan, telinga dipertanggungjawabkan. Inna sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua kenikmatan ini akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus alam barzakh. Habis. Yang paling pasti dalam hidup adalah mati. Semua program rencana tak ada yang pasti, tapi mati pasti. Tapi justru yang mati itu pula lah yang tidak dipersiapkan orang. Yang lain-lain dipersiapkan. Ini beberapa dalil azab kubur bagi orang yang tak percaya azab kubur. Walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Maksud azabal huni di sini adalah azab kubur. Itulah mengapa kita kalau lewat kubur mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bahan ini boleh Bapak Ibu minta nanti ke Khaidir, ke tim media. Lanjut. Ayat kedua. Fawaqa'allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi petang dinampakkan azab neraka kepada mereka. Hari kiamat belum tiba. Mereka tidak disebut hidup karena sudah mati. Mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Maka pemisah antara akhirat dengan dunia namanya alam barzakh. Hidup di dunia paling lama 63 tahun. 70-80 jarang-jarang. Tapi hidup di alam barzakh bisa sampai ribuan tahun. Berapa ratus tahun orang sudah meninggal sejak zaman Nabi. Pemakaman Baqi', pemakaman Ma'la di Makkah, Baqi' di Madinah. Rata-rata orang yang sudah dikubur di sana 1400 tahun yang lalu. Zaman sahabat, zaman tabi'in. Berarti kalau dia soleh, merasakan kuburnya salah satu dari taman surga. Kalau dia tak baik, berarti salah satu dari lubang neraka. Karena di antara doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surga. Lanjut. Yaumala, pada hari itu mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya untuk orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Selain dari azab akhirat itu ada azab selain daripada itu. Azab apa? Azab kubur. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana dalil-dalil azab kubur? Karena banyak sekali yang menggugat azab kubur, maka saya berikan menurut para ulama dalil-dalil tentang ditetapkannya ada azab kubur. Maka kita sebelum salam mengucapkan Allahumma inni a'udzubika bi'azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lanjut. Ayat keempat. Wa lanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat. Yang dimaksud dengan azab yang dekat, berarti ada azab yang jauh. Azab yang jauh azab neraka. Azab yang dekat maksudnya azab kubur. Lanjut. Hadis. Dalam hadis bercerita kedua penghuni kubur ini sedang diazab, kata Nabi. Lalu Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya salah satu pelepah korma itu ke makam, menunjukkan bahwa pelepah korma bertasbih dan tasbihnya meringankan orang yang dikubur. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita berpesan, nanti kalau aku mati tanamkan 3 batang kurma di atas. Lanjut. Cerita bagaimana Nabi bertanya, kubur siapa ini? Kubur si fulan. Maka kata Nabi, aku mendengar umat ini disiksa. Nabi diberikan Allah mukjizat, bisa dia melihat yang tak kita lihat, bisa dia mendengar yang tak kita dengar. Kalau kamu dengar apa yang aku dengar, kamu lihat apa yang aku lihat, la bakaitum katsiran. Pasti kamu lebih banyak menangis daripada tertawa. Tak sanggup kita hidup. Maka di antara kasih sayang Allah, ditutupnya pendengaran kita, ditutupnya penglihatan kita, cukup dengan iman saja. Lanjut. Idza faragha ahadukum minat tasyahhud akhir, kalau kamu sudah selesai tasyahud akhir, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus hadis keempat. Wa qad wajabatis syamsu fa sami'a sautan yaghudhu tu'azzabu fi quburiha
aku mendengar ada orang Yahudi yang diazab di kuburnya. Ini menunjukkan azab kubur tidak hanya berlaku bagi orang Islam. Ternyata ada juga orang Yahudi yang diazab di kuburnya. Lanjut. Ada perempuan tua orang Yahudi kota Madinah menjumpai Aisyah. Dia mengatakan bahwa penghuni kubur diazab di dalam kubur. Lalu kemudian Nabi mengatakan, betul apa yang dikatakan orang Yahudi itu. Ternyata dalam keyakinan umat yang dibawa oleh Nabi Musa meyakini adanya azab kubur. Sejalan antara pesan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus terakhir alam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dan lebih utama. Terus apa yang akan dipertanggungjawabkan? Inna sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Lanjut. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi perbuatan baik akan dibalas, perbuatan buruk akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menolong? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun tak bisa menolong. Wa ummihi wa abi, ibu kandung, ayah kandung tak bisa menolong. Wa sahibatihi wa bani, istri tak bisa menolong suami, anak tak bisa menolong ayah ibu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Lanjut. Ada yang dibawa ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Mereka dibawa ke pintu neraka, digiring sampai dibukakan pintu dan ditanyakan kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum? Apakah belum datang Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilesa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman? Kata mereka, nabi-nabi sudah datang, wali-wali sudah datang, ulama-ulama sudah datang, tapi kami tak lagi mau mendengar. Maka kata Allah, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kamu ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Terus, tapi ada pula yang dibawa ke surga. Sampai di surga, apa kata malaikat penjaga surga? Salamun alaikum, selamat untuk kamu. Tibutum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga khalidin, kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini insyaallah. Apa kata penghuni neraka menyesal? Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak mungkin masuk ke dalam neraka ini. Fa'atarafu bi dzambihim, mereka mengaku atas dosa mereka. Fasuqqal li ashabis sa'ir, tapi waktu itu penyesalan tak lagi bermakna. Lanjut. Apa kata mereka ingin pulang? Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal salih. Tapi waktu itu penyesalan tak ada gunanya, karena dunia tak mungkin dibalikkan lagi. Tinggal hanya menerima konsekuensi dari segala perbuatan, mata, telinga, tangan, kaki, napas. Semuanya diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat tapi sangat beresiko. Ada lahir, ada mati, ada amal, bekerja sama dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Semua yang kita lakukan, kita ucapkan, kita perbuat akan dituntut di hadapan Allah, dan saat itu tak lagi ada pengacara yang bisa kita bayar. Lidah tidak lagi bisa bergerak. Al-yawma naftimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menyelamatkan kita dari kekeliruan kesalahan yang sudah sempat silap dan salah, bertaubat nasuha, lalu kemudian memperbaiki. Mudah-mudahan yang terkait dengan manusia zalim, aniaya, utang piutang dibalikkan, dibayar, karena tak bisa ditebus dengan puasa sunat, zikir dan baca Quran. Adapun yang kepada Allah bertaubat, mudah-mudahan taubat kita diterima sebagai taubat nasuha.